Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tips cuaca hijau tentang request dari sahabat semua tentang kupu ya, kupu kapar atau kupu putih. Jadi banyak sekali request tentang kupu putih ini ya. Untuk requestnya itu terus seberapa bahaya apabila cuaca hijau kita itu menelan kupu kapar atau kupu putih itu. Nah, jadi seperti ini untuk uraian atau penjelasan dari Om Bro. Jadi untuk kupu putih ya, atau biasa kita sebut dengan kapar, itu kan kalau musim seperti ini ya, musim hujan seperti itu banyak sekali bermunculan, terutama di pohon-pohon mangga itu kan banyak sekali. Nah, jadi pada burung kapar atau kupu putih ini memang banyak sekali membuat kerugian apabila dimakan oleh cuaca hijau. Meskipun itu serangga, kupu itu kan serangga ya, meskipun itu serangga tetapi memang punya efek yang tidak bagus pada kondisi dari cuaca hijau itu sendiri. Jadi untuk uraiannya seperti ini. Nah, untuk kapar ya, untuk kupu kapar itu yang biasa ada di pohon mangga itu kan banyak sekali yang putih-putih itu tuh, seperti di thumbnailnya Om Bro itu tuh. Nah, kupu seperti itu apabila termakan oleh cuaca hijau itu tidak mengakibatkan kematian dalam sesaat, tidak ya, tetapi kupu tersebut apabila tertelan oleh cuaca hijau itu mengakibatkan serak. Yang pertama itu serak ya, serak yang berkepanjangan, yang tadinya bersuara terus dia tidak bersuara, itu karena faktor memakan kupu kapar tersebut. Terus yang kedua terjadi kurus pada burung cuaca hijau. Jadi burung yang dadanya seperti nyilat itu karena gara-gara memakan burung kapar. Mungkin kita tidak tahu ya kapan burung itu memakan kupu, karena kupunya itu kan kecil, jadi dimakan mungkin sudah masuk ke tenggorokan atau ke temboloknya si burung itu. Jadi apabila kita mendapati cuaca hijau kita itu tiba-tiba nggak ada suaranya, terus dia suaranya mengecil tapi kok semakin kurus dan semakin kurus, itu ada beberapa obat yang bisa sahabat semua. Jadi di sini Om Bro hanya menyarankan menggunakan obat yang sudah banyak diperjualbelikan saja. Artinya apa? Kalau kita ingin mengobati sesuatu, kalau obat itu sudah ada ya kita menggunakan obat yang sudah ada saja. Jangan kita menggunakan herbal atau kita menggunakan eksperimen yang nantinya malah membuat kerusakan pada pita suara burung itu sendiri. Jadi untuk sahabat semua apabila mendapati ya cuaca hijau Anda terus tiba-tiba nggak ada suaranya, mangap-mangap berkicau tapi suaranya nggak keluar, itu ada beberapa trik atau obat yang bisa menyembuhkan, yaitu obat anti saraf. Nah, obat anti saraf ini bisa Anda beli di toko online ya, dari Shopee maupun apa itu kan ada. Silakan dibeli dan nanti diberikan sesuai anjuran yang ada pada label kemasan itu sendiri. Jadi ikuti saja aturan pakainya dan nanti kesembuhan akan terjadi dengan keseriusan Anda memberikan yang namanya terapi obat. Terus yang kedua, apabila Anda ingin menggunakan yang manual atau herbal, Anda bisa menggunakan kroto segar yang Anda kasih perasan kencur. Nah, perasan kencur ini memang efektif untuk membuang dan menyembuhkan luka pada tenggorokan dari cuaca hijau itu sendiri yang tadinya suaranya lemah lambat laun. Apabila kita rutin setiap hari memberikan kroto yang sudah kita taburi dengan dengan air kencur, itu kurang lebih 2 minggu suara sudah akan pulih kembali ya. Dan nanti apabila suara sudah pulih, terus kesehatan sudah stabil, jangan lupa untuk membersihkan atau kembali menyaringkan suara. Silakan Anda menggunakan larutan penyegar untuk minuman harian, dan jangan lupa untuk mandinya Anda kurangi terlebih dahulu, terus yang diperbanyak hanya jemurnya saja dengan pembubaran. Nah, jadi untuk mandi sebelum benar-benar volume itu terdengar jelas dan
normal seperti biasanya, itu kurangi dahulu porsi mandinya, dan jadi hanya menggunakan penyumuran saja. Dan jangan lupa dibantu dengan yang namanya minuman larutan penyegar ya, agar lebih lebih jernih dari segi suara. Jadi hanya ada obat itu saja ya, untuk menanggulangi apabila cucak hijau Anda itu makan pupuk kamper, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh burung itu sendiri ya. Jadi alternatif untuk pengobatan sudah untuk sampaikan ya. Intinya saat mengobati itu Anda benar-benar itu ya benar-benar sabar, telaten, karena yang namanya pengobatan itu membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, tetapi menggunakan proses yang mungkin bertahap dari seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu, bahkan sampai 2 bulan baru kembali full seperti biasa atau normal seperti sedia kala. Nah, hanya itu informasi singkat dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.